Wang Yongkong. Kamu. Kau beri aku obat? Siapa kau? Tak kusangka kau rela berinvestasi besar demi tidur denganku. Ini bahkan pertama kalimu. Harus diakui. Comment tu que Berani? Demi tidur denganmu. Ya. Kau berusaha keras mendekati, bahkan racuni dirimu sendiri. Bukankah ini semua untuk mengikatku? Aku menyerah. Dasar brengsek. Aku menggoda kau? Layakkah kau? Aku putri keluarga Jiang terkemuka di CEO Grup Jiang, bernilai miliaran. Kalau bukan karena semalam, aku kini. Kau takkan bisa menipuku. Aku pemimpin kuil Kilin. Penguasa 36 gua dan 72 pulau, beserta 9 divisi langit, Dewa Perang Kunlun, orang terkaya dunia, Ratu Pembunuh. Semua adalah bawahanku. Masih ragukan kelayakanku? Kau bukan hanya kebal, tapi juga gila. Karena kau memualkan. Amarahmu ini cukup meyakinkan. Lanjutkan sandiwara. Aku lihat. Kau, dasar brengsek. Ambil uang ini. Pergi dariku. Di mataku. Kau cuma pelacur bayaran. Ya ampun, benar-benar sial. Aku baru sampai di Jinghai. Bahkan belum sempat ketemu tunangan. Et maladie dure d'Angan Père-en-Fuan là. Enching. Akhirnya ketemu juga kau. Berani sekali kau. Berani-beraninya kau tidur dengan tunanganku. Tahu nggak susah payahku ngebobol minumannya. Berapa banyak usaha yang sudah kulakukan? Ternyata perempuan tadi, itu tunangan kamu ya? Karena kamu ngebobol minuman, merusak keperjakaanku. Aku belum cari kamu, malah dateng sendiri? Berasal sekali kau ganggu Tuan Wang. Tuan Wang, Anda baik-baik saja? Kalian buta apa? Nggak lihat aku dipukul? Ayo serang dia. Potong tubuh sampah ini, buat makan anjing. Gue bakal habisin lu. Orang sepertimu, yang tega meracuni tunangannya sendiri. Pantas ngasih tahu gue? Dasar sampah, berani-beraninya ganggu gue. Lu tahu siapa gue? Gue putra mahkota keluarga Wang. Peduli setan sama gelap, hari ini gue nggak mau bunuh orang. Cepetan minggat. Kalau nggak, langsung aja mati di sini. Oke. Bagus. Tunggu aja. Gue pasti balas dendam ini. Sumpah gue nggak jadi manusia. Feng Jiu menghadap pemimpin istana. Hormat pada pemimpin istana. Perin Taeyang Seyaberikan. Sudah selesai? Ketua, saya kembali melapor. Seperti yang Anda perintahkan, grup Kilin diam-diam telah membantu Nona Su Yuyan untuk mantap di Jinghai. Cukup tambah investasi 3 miliar, grup Yuyan akan naik kelas. Menjadi perusahaan top Jinghai. Dulu Seya Terlinta di Jingge. Kakek Su tidak hanya menyelamatkan saya, tapi juga menjodohkan saya dengan Yuyan. Kini Seya Pimpin Kilindian. Sebagai ketua, saya harus menjadikan Yuyan penguasa keluarga terkaya di Jinghai. Ketua benar sekali. Saya sudah menyuruh keluarga Wang menanganinya. Keluarga Su akan segera meroket. Baik. Kalau begitu, besok saya akan lamar keluarga Su. Saya sudah siapkan. 3 hari lagi, saya dan orang terkaya Dacia, Ye Fenghua, akan adakan pesta di Zizun Hotel. Kami akan umumkan ke seluruh dunia status Anda sebagai ketua Kilin Dian untuk merayakan pernikahan Anda.
Direktur Chen, orang yang selalu kita cari, sudah muncul. Benarkah? Di mana dia? Jinghai. Siapkan jet, K. Jinghai. Gila. Untuk si terbuang itu, kau korbankan kepentingan keluarga. Jangan lupa, kau sudah bertunangan dengan putra keluarga Lin. Ayah. Lin Qi yang menyelamatkan nyawaku. Sudah kukatakan, hanya dia yang kunikahi. Bangsat. Keluarga Lin menguasai Jinghai. Berani-beraninya kau melawan. Keluarga Lin? Mereka hanya perampas yang tak tahu diri. Dan Damn. Lihat baik-baik, si pecundang itu, orang yang kau rindukan, akan menikahi Suyuya. Dia tidak mencintai. Tetap di rumah, jangan kemana-mana. siapkan jet, K. Jinghai. Tapi Direktur Chen, ayah bilang, Sudah kukatakan, hanya dia yang kunikahi. silakan makan. Manis? Anda ini. Tante, allô, Seiya l'incuit. Seiya d'attend que Sini. Untuk membahas masalah perjanjian pernikahan dulu. Jadi kau itu si pangeran yang jatuh miskin ya? Mau mengurus pernikahan? Coba lihat wajah discernment dulu. Kau cuma anjing terlunta. Berani lamar keluarga su? Pantaskah kau? Apa maksudmu? Maksudku jelas. Kau buta ya? Arti kau kodak jelek tak pantas untuk kakakku. Pergi sana. Di mana Yuyan? Sur Rue Diamenuaku. Mau temui putriku, kau Pantaska. Yang akan menikahi putriku adalah pria luar biasa. Dia sedang merencanakan pernikahan dengan Ten Wang. Tak semudah itu menemuinya. Cepat pergi. Merencanakan pernikahan? Bu. Ternyata dia. Lagi-lagi si bocah ini. Kau Lin Qi. Maaf ya, kita tak cocok. Pergilah. Karena dia? Memang aku, mau apa? Aku juga sedang mencari. Kau malah datang sendiri. Kau tiduri tunanganku. Aku akan balas. Hanya aku yang boleh tiduri pacarmu. Kau cari mati. Aduh, kena lagi di sini. Kau baik-baik saja? Kau kampungan berani pukul Tien Wang. Kau ingin mati. Hari ini kubunuh kau. Aku tak akan jadi Wang lagi. Masuk sini wah, potong dia. Tunggu. Tunggu sebentar. Lin Qi. Aku harap kau paham. Kita seperti langit dan bumi. Mustahil bisa bersatu. Kini, Tuan Wang diperintah pemimpin Qilin Dian menanam modal 3 miliar yuan di perusahaan kami. Setelah ini, Rapsu kami akan jadi penguasa tertinggi Jinghai. Jadi, Karena itu, kita tak mungkin bersama. Tuan Wang yang mulia, tolong beri aku muka. Ampuni nyawanya. Baik. Hari ini aku kasih Yuan muka. Ku biarkan kau hidup. Pergi sekarang. Empuni Aku. kau pantas? Kau pikir pemimpin Qilin Dian memberi modal karena dia? Kalau bukan karena aku. Grup Yuyanmu apa artinya? Berani sekali kau. Benar, dia sok jadi pemimpin Qilin Dian. Akulah pemimpin Qilin Dian. Grup Yuyanmu bisa sesukses ini hanya karena bantuanku diam-diam. Kau pikir dengan kekuatan keluarga Su bisa bertahan di Jinghai? Lin Qi, kau kumasampa. Berani palsukan identitas pemimpin. Ayah, tak tahu malukah kau? Dasar tak berguna. Kau cari mati ya? Singkirkan tangan kotormu. Atto. Pushopabi. Lin Qi, sudah cukup? Aku yang berlebihan? Sudahlah. Kalau kau mau batalkan tunangan, akan kukabulkan. Jangan sampai kau menyesal. Siapa yang batalkan tunangan? Siapa yang mau membatalkan pertunangan? Bangsat. Kenapa kamu di sini? Saya Lan. Di depan mataku masih berani bermesraan.
Kalau pintar, diam saja. Nanti kurus kamu. Ying, kenapa kamu datang ke sini? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Perempuan sialan. Kalau bukan karena harta keluarga Jiang, mana mungkin aku bersikap penurut. Tunggu saja nasibmu. Setelah menikah nanti, aku akan menghancurkanmu. Aku cuma melihat Yuyan sedang ada masalah keuangan. Maka kuputuskan membantunya. Tuan Wang, apa maksudmu? Bukannya kamu datang bahas pernikahan untuk melamar putriku? Jangan ngaco. Hari ini hanya untuk Ying. Wanita lain di mataku. Cuma penjebak belaka. Tak layak kuperhatikan. Apa katamu? Apakah katakan, kau berani bilang putriku wanita genit, tak pantas di matamu? Dengar itu? Wanita genit. Diam kau. Ying, sayang. Percayalah, tulus hatiku pada. Sumpahku tulus. Jangan percaya nenek tua ini. Omong kosong. Diam, keluarga Wang. Jangan kira aku tak tahu niatmu yang kau rencanakan. Kau tunggu di sini baik-baik. Aku mau bicara denganmu. Nanti saat aku dapat dukungan pemilik kuil kili kalian semua akan berlutut dan nyanyi conquest. Tuan Wang, jangan pergi. Kau belum jelaskan. Apa sebenarnya yang terjadi? Bodoh. Kau ini siapa? Pantaskah aku jelaskan padamu? Dengarlah. Ucapanmu tadi sangat membuatku marah. Akibatnya akan parah. Grup Yuyan kalian ini bersiaplah bangkrut. Tuan Kuel, laporan soal Kyoto. Sudah ada kabar. Lin Wushuang dari cabang keluarga Lin akan jadi penerus keluarga Lin. Dalangnya akan segera muncul. Lin Wushuang kecil ini tak akan bisa berbuat banyak. Justru kau. Ini caramu atur urusan keluarga Su? Tenangkan amarahmu, Tuan Kuil. Ini kesalahan penataan bawahan. Mohon pengampunan Tuan Kuel. Berikan kesempatan tebus kesalahan. Baik. Aku beri kau kesempatan ini. Sekalian beri pelajaran keluarga Wang. Buat mereka paham. Arti, selalu ada yang lebih hebat. Dan, langit masih ada langit. Sayap, Tuan Kuil. Ada hal lain perlu dilapor. Chen Ruosi dari keluarga Chen Kyoto tiba. Menunggumu di perusahaan. Ruoxi? Kenapa dia datang? Ying, aku dan Tuan Wang itu benar-benar tidak ada apa-apa. Semua untuk investasi itu. Makanya aku. Sudahlah, tenang saja. Aku percaya kamu. TAPI. Wang Yunchong itu orang jahat. Jangan sampai kau tertipu kalau ketemu lagi. Kemarin malam aku diajak keluar sama pria itu. Hampir saja aku. Apa kamu tidak sampai diperdaya olehnya? Enggaklah, mana mungkin. Wang Yunchong. Kau membiasku. Kamu siapa? Lin Qi itu kan tunanganmu? Kenapa kalian putus pertunangan? Keluarga Su sedang di ujung tanduk. Untuk investasi itu, terpaksa aku putus pertunangan. Awalnya aku merasa bersalah. Tapi dia malah bilang, kesuksesan keluarga Su selama ini, semua berkat bantuan diam-diamnya. Lalu apa rencanamu sekarang? Keluarga Jiang juga sedang kekau. Aku pun tak bisa membantu. Oh ya, tadi Tuan Wang bilang, pemimpin kuil Kilin sudah kembali ke Jinghai. Kalau bisa menghubunginya, lebih baik daripada mendekati Tuan Wang. Pemimpin Kuil Qilin. Ya benar, dia pemimpin Kuil Qilin. Ying, temani aku cari pemimpin kuil Kilin ya. Baiklah. Aku temani sampai titik darah penghabisan. Tapi aku urus sesuatu dulu, sebentar lagi balik. Dasar pria brengsek. Lari lagi. Jangan sampai ketemu lagi, atau ku buat kau tak bisa jalan lagi. Pria brengsek apa? Ah, bukan apa-apa. Astaga, Yuyan. Gawat, keluarga Wang tarik investasi. Perusahaan kita kolaps finansial. Seluruh direksi panik. Harus bagaimana ini? Aduh, APA. Cepat cari pemimpin kuil Kilin. Kenapa tiba-tiba datang ke Jingge? Nggak bilang-bilang dulu. Kamu mau tunangan dengan perempuan lain. Kalau aku kasih tahu duluan, masih bisa ketemu kamu? Oh ya, bukannya kamu sebentar lagi jadi Penerus keluarga Chen? kamu pergi dari Jingdu. Tidak takut ada masalah? Untukmu, langit runtuh pun aku rela. Hello. Kalian siapa?
Saya Su Yuyan dari grup Yuyan. Saya mau temui pemimpin kuil Kilin. Pemimpin kami tidak mau lihat orang tak jelas. Bisa hubungi Xiao Feng untukku? Ada janji timu? Maaf, saya belum lihat. Kalau belum janjian, silakan pulang. Xiao Feng sibuk sekali. Sedang ada tamu penting. Mana sempat temui kalian? Jangan banyak bicara. Saya putri sulung keluarga Jiang. Sengaja datang temui Xiao Feng. Berani halangi aku? Cuma kalian berdua, mau temui pemimpin Kilin dan Xiao Feng? Mimpi kali, mending kalian sepetin pergi sebelum dapat malu sendiri. Wang Yunsong, kamu lenggar perintah pemimpin Qilin. Sengaja henakan pendanaan keluarga Su. Tidak takut dihukum? Hukum aku? Aku orangnya Xiao Feng dan pemimpin Kilin. Kira pemimpin Qilin mau urusi dua lonte kecil kayak kalian? Aku percaya pemimpin Qilin adil. Pasti tidak akan biarkan bajingan sepertimu jahat terus. Betul, pemimpin Qilin pasti beri keadilan untuk kami. Ngel banget sih. Ya udah kalau gitu, ikut aku masuk. Lihat sendiri. Apa pemimpin Kilin mau bantu kalian? WK. Masih ada waktu untuk menyesal. Asal kalian temani aku main malam ini, aku bisa lepaskan kalian. Gimana? Setuju. Wang Yunsong mimpi. Dasar perempuan brengsek, berani-beraninya pukul aku. Nanti ketemu pemimpin Kilin, akan kubalas perlakukanmu. Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana bisa dia muncul di grup Kilin di kantor direktur utama? Jangan-jangan dia benar-benar pemilik kuil Kilin? Kok bisa si sampah sepertimu ada di sini? Lin Qi, ngapain kamu kesini? Ini kantor direktur grup Kilin, bukan tempat untuk orang seperti. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Kau masih dendam ya? Sengaja nyelonong masuk, dasar sampah, berani masuk ke grup Kilin. Minta ganti rugi ya? Haha. Lin Qi, aku tahu kamu kesal putus tunangan, tapi jangan sampai membuntuti aku. Kalau masih sakit hati, aku bisa kasih ganti rugi. TAPI tak perlu datang ke kantor direktur grup Kilin. Kumabiat mengganggu aku. Berapa yang mau? Katakan. Untuk apa uang? Nona Su, kau salah paham. Kami diundang direktur Feng, bukan membuntuti. Tak perlu kompensasimu. Haha, dibilang diundang direktur Feng. Hah, dasar sampah. Su Yuyan, kau ini. Lihatlah si brengsek Lin Qi ini. Baru beberapa hari, udah genit sama siluman rubah. Kau mau ikut campur? Hahaha. Berani menghina tunanganku? Kau cari mati. Tenangkan, bukankah kalian baru saja membatalkan pertunangan? Bagaimana dia bisa jadi tunangan orang lain? Sebenarnya punya berapa tunangan si pria ini? Saya juga tidak paham situasinya. Dasar lacur. Berani-beraninya kau pukul aku. Aku tidak peduli tunangan macam apa ini. Hari ini kalian berani macam-macam denganku. Aku tidak akan biarkan kalian pergi hidup-hidup. Aduh. Siapa lagi yang mau pukul aku? Naonya Feng Datang. Wang Yun Kong, beraninya kau. Berani mengganggu tamu istimewaku. Kau cari mati ya? Tuan Lin, Nona Chen, kalian baik-baik saja? Anjing peliharaanmu sok berkuasa sekali. Berani menyentuh kami. Pyuken, Naonya Feng. Kenapa kau begitu sopan pada preman kecil ini? Mereka pasangan mesum. Ditambah sampah ini, kemarin masih berpura-pura jadi pemimpin kuil Kilin. Hari ini dia pasti mau Kurang ajar. Berani bersikap kasar pada putri keluarga Chen dari Jingdu. Hari ini kau harus diberi pelajaran. APA, dia putri keluarga Chen dari Jingdu. Keluarga Chen dari Beijing. Ini salah satu dari 8 keluarga besar di Beijing. Posisinya hanya di bawah orang terkaya Xia. Mana mungkin dia datang ke Jinghai? Ini tidak mungkin. Nona Chen datang ke Jinghai untuk mencari tunangannya. Hubungan mereka sangat harmonis. Apa yang tidak mungkin? Pasti ada rahasia dalam diri orang ini. Mana mungkin putri keluarga Chen mau jadi tunangannya? Putri keluarga Chen dari Beijing. Wang Yungkong, tak peduli seberapa sombongmu di Jinghai, tapi ingat baik-baik, tunanganku Lin Qi. Tidak boleh difitnah atau dijebak. Kau mengerti? Nona Chen. Maafkan saya, Nona Chen. Saya salah. Saya tidak tahu diri. Tak seharusnya saya melawanmu. Mohon maafkan saya. Untuk APA minta maaf ke saya, minta maaf ke tunanganku.
Maaf saya bersalah. Kamu belum makannya? Kemana sikap sok jagoannya? Maaf. Saya salah. Mohon dimaafkan. Perji. Ibu Feng, investasi keluarga Su kami. Dai Petang Wang Yun Song Tamper Alasan. Mohon Ibu Feng membela kami. Saya sudah mengetahuinya. Nanti pasti akan kuberikan jawaban yang memuaskan. Terima kasih Ibu Feng. Lin Chi, kukatakan padamu. Sebagai pria, mengandalkan Nona Chen, bukan solusi abadi. Harap kau bisa merintis jalanmu sendiri. Nona Su terlalu khawatir. Apapun status Lin Qi, hanya kedudukan seperti APA. Aku akan setia padanya sampai akhir. Tak kuduga kamu begitu populer. Aku semakin tertarik padamu. Malam ini akan kudatangi lagi. Jika kau kabur lagi, kau akan kuhukum. Parson, gadis itu bicara sesuatu padamu? Ah. Benarkah? Manquin Kosalalia. Begitukah? Apa kalian saling kenal? Keluarga Wang seenaknya memutus investasi ke grup Yuan. Masih perlukah kau terus membantu Nona Su? Keluarga Sukini Sedang Trizi. Bantu dia Sekali Lagiterakir. Su Yuan sering merendahkan Lin Qi, bahkan membuangnya seperti sampah. Jika tak diberi pelajaran, bukankah terlalu hina? Ini Nona Chen. Saya tahu harus bagaimana. Tak kesangka Lin Chi baru saja kubatakan pertunangan. Langsung jadi tunangan putri keluarga Chen dari Jingdu. Nasib memang bermain-main. Jangan-jangan kau menyesal membatalkan pertunangan dengannya? Menyesal? Menyesal apanya? Cuma heran nasibnya selalu mujur. Tidak seperti Kuyang, sekarang malah grup Yuan ini hampir bangkrut. Bagus kalau tak menyesal, Lin Chi. Malam ini akan kukuak rahasia apa yang kau sembunyikan sebenarnya. Sialan Wang Yunchong si brengsek. Cara kerjanya keterlaluan keji. Andai bisa temui Master Kuil Kilin, dengan bantuannya, tak perlu terus dihina begini. Sayangnya kali ini nasib kurang baik, gagal temui Master Kuil Kilin. Mungkin tak ada kesempatan lagi. Tidak, masih ada satu kesempatan. Maksudmu pesta bunga? Pesta bunga itu diselenggarakan orang terkaya Daxia. Untuk sambut Master Kuil Kilin, akan hadir semua pengusaha besar, bahkan Dewa Perang Kunlun datang. Nanti di sana, kita bisa minta tolong Master Kuil Kilin. Pasti dia tak akan tinggal diam. Benar, Master Kuil Kilin dermawan. Kalau kita minta bantuan, dia pasti akan membantu. Baik, nanti kita temui Master bersama. Ayo pergi. Siapa yang lukaimu begini parah? Feng Jiu si jalang itu. Feng Jiu demi Lin Qi. Bajingan itu membuatku bersujud dan minta maaf di depan ayah. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Pai Kerala Pelen-Pelen. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita seharusnya bisa mendapatkan dua keuntungan. Menaklukkan keluarga Jiang dan Su. Siapa sangka Lin Qi mengkel di tengah jalan Cheng Yaojin ini dan berubah wujud menjadi keluarga Chen dari Kyoto. Tunangan putri sulung APA. Orang itu ternyata menjadi dari Kyoto, tunangan putri sulung keluarga Chen. Benar, Chen Ruosi ini benar-benar buta, membiarkan Lin Qi menjadi tunangannya, dan membiarkan Feng Jiu mempermalukanku. Ayah, aku benar-benar ingin membunuh para jalang itu. Tapi keluarga Chen dari Kyoto tidak mudah dihadap. Ayah, apakah kita akan menelan pil pahit ini? Hello. Ya. Haha, tidak ada jalan buntu. Ini adalah berkat bagi keluarga Wang. Ada apa, ayah? Orang terkaya di Daxia. Feng Hua, setuju untuk membiarkan kita mengadakan perjamuan Seratus Bangga, Tuan Istana Qilin. Kita bisa langsung bertemu Tuan Istana Qilin. Itu bagus sekali. Jika keluarga Wang kita bertanggung jawab atas perjamuan 100 bunga itu, jangan katakan keluarga Jiang. Bahkan jalang Feng Jiu itu akan melihat kita harus patuh menjadi seekor anjing. Benar.
Keluarga Wang kita akan melalui perjamuan ini untuk membalas dendam, membiarkan mereka yang sebelumnya meremehkan keluarga Wang kita hancur bersama. Ngomong-ngomong, ayah, di mana kau menyimpan surat nikahku dengan Jiang Yingyi? Kenapa tiba-tiba kau menanyakannya? Aku tidak sabar. Malam ini aku akan menaklukkannya. Biarkan dia berlutut di selangkanganku. Menunaikan lagu. Penaklukan untukku. Biarkan dia menjadi anjingku. Bawahan Yi Feng Hua. Menghadap Tuan Kiel. Hamba dengar Tuan Kuil ada di Jinghai, jadi buru-buru datang dari ibu kota. Hanya untuk bertemu Tuan Kiel. Lihat kondisi tubuh. Luka di tubuhmu sudah sembuh. Berkat bantuan Tuan Kiel. Kalau tidak saat itu, nyawa hamba mungkin tak terselamatkan. Tuan Kuil, saya dan Feng Jiu di Dacia membangun jaringan pengawasan ketat, menemukan banyak hal. Ini terkait peristiwa keluarga Lin dulu dan data dalang di balik layar. Tak disangka bajingan ini memiliki ambisi busuk seperti ini. Sungguh tak tahu malu. Selidiki hal ini secara diam-diam. Jangan sampai mereka curiga. Ya, bawahan mengerti. Sudah leret malam begini. Bajingan ini kok belum turun juga? Apa dia kabur lagi? Lin Qi akhirnya kau. Dasar perempuan murahan. Malam-malam gak pulang, nongkrong di sini buat apa? Ternyata nunggu si sampah Lin Qi. Rupanya kau senang main ranjang dengannya. Wang Yunchong, kau ngomong sembarangan, apa-apaan ini? Dasar perempuan munafik, bersikap suci di hadapan. Jangan kira aku tidak tahu. Kau sudah dijebak Lin Qi itu. Kau menunggu Lin Qi di sini. Cuma ingin rasakan sensasi itu ya? Aku bisa memuaskanmu. Aku peringatkan kau, kalau kau masih bicara sembarangan, keluarga Jiang tak akan membiarkanmu. Keluarga Jiang? Keluarga Jiangmu tak ada artinya. Ku beritahu kau, sekarang Feng Jiu datang pan. Takkan ku perhitungkan, apalagi pertunangan kita sepertinya belum dibatalkan. Lebih baik kau menurut, ikut aku pulang dengan baik. Atau ku bereskan kau. Dasar orang tak tahu malu. Perempuan hina ini berani memakiku. Dengar baik-baik. Hari ini dewa turun pun tak ada yang bisa selamatkanmu. Kau pasti cari milikku. Wang Yunsong jangan mimpi. Sekalipun harus mati, takkan ku biar kau menang. Masih mau tendang aku? Sekarang aku sudah waspada. Kira aku bodoh. Hari ini di sini akan kulepaskan bajumu dan menghukummu langsung. Lepaskan. Dasar cabul. Tolong. Tolong. Wang Jiankong, kau cari Lin Qi. Lin Qi. Dazar Curant Ajar. Kau ini berani juga muncul. Kupikir kau bisa berubah, meski kau binatang. Ternyata masih seperti anjing makan tai. Tampaknya hukumanku belum cukup. Kira dekat dengan Nyonya Besar Beijing, bisa semena-mena bertindak sesukamu? Jengkarlah, kau anak buangan Li. Hanyalah sampah, takkan pernah bangkit, karena kita bertemu hari ini. Mari kita selesaikan semua utang. Lin Qi hari-hari. Mereka banyak. Tenang. Mereka tak bisa lukai aku. Sudah di ujung maut, masih mesra di sini? Serang! Tunggu saja nasib kalian. Aku sekarang dekat dengan orang terkaya. Ku buat kalian mati semua. Jalan. Hari ini kau akan mati di sini. Lin Qi. Sudahlah, biarkan dia pergi. Kau sebenarnya bisa menghindari masalah ini. Kenapa tetap datang menyelamatkanku? Meski di antara kita bukan hubungan pacaran, tapi kau tetap jadi wanita. Aku nggak mungkin selesai langsung. La Luber pura pura lupa. Beijing Gan.
TAPI, kau tak dengar Wang Yunchong barusan bicara apa? Katanya dia sudah dekat dengan orang terkaya Daxia. Kau tidak takut dibalas? T'accuse-t-il pas? Sebagai lelaki, kalau sampai tak bisa, L'un d'un J wanita sans diri. lalu apa hak hidup di dunia ini, apalagi cuma orang terkaya Daxia. Dia belum level membuatku gentar. Hanya karena kau pemimpin Qilin? Lumeyan. T'accuse en cas. Cocu que pintard. Pantas saja. Satu-satu yang bisa naik ranjang. Aku tetap tak percaya. Pemimpin Qilin adalah pria sepertimu. Kurang ajar. Cucup. Sudah larut malam. Puantard pulant. Tag user, aku pulang sendiri. Untuk yang terjadi hari ini. Terima kasih. Layak menjadi penguasa kuil Kirin, pesta angin. Benar saja, itu seperti istana surga. Ya, sangat cantik. Dapat diadakan di Supreme Grand Hotel. Perjamuan seperti ini. Saya khawatir itu bukan pemilik kuil Kirin. Kalian berdua pelacur kecil, siapa yang membuat kalian masuk? Jangan buang air kecil, tidak pantas. Berani datang ke pesta bunga. Wang Yunchong, apa maksudmu? Bai Hua Banquet adalah pemilik kuil Kirin. Perjamuan di bawah debu. Rekrut selebriti di dunia. Mengapa kita tidak bisa datang? Bagus, ratusan pesta bunga. Semuanya untuk Dewa Kirin. Mengapa kita tidak bisa berpartisipasi? Hanya keluarga Raja kita, orang yang bertanggung jawab atas pesta bunga ini. APA? Keluarga rajamu adalah orang yang bertanggung jawab atas pesta bunga. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Sekarang keluarga Raja kita sudah naik selangkah demi selangkah. Sudah dari Jinghai, keluarga besar pertama. Siapa yang berani menolak? Adapun rumah jahe Anda, aku telah membekukan semua properti. Belum lagi ada satu keluarga Su yang tidak masuk. Apa yang kalian ambil? Hadiri pesta bunga. Kuil Kirin memiliki hati dun. Bahkan jika keluarga raja orang yang bertanggung jawab atas pesta bunga, Anda tidak bisa memperlakukan kami seperti itu. Itu benar. Jika kau berlutut sekarang, mengakui kepada semua orang, kau pelacur. Aku akan membiarkan kalian ikut. Bagaimana dengan itu? Wang Yunchong, kau bajingan. Anda. Kunang-kunang jahe. Aku bertanya apakah kau berlutut atau tidak. Jika kau tidak berlutut, aku akan membiarkan kalian. Tidak ada tempat pemakaman. Berlutut atau tidak berlutut. Tuan Wang, ini kan pesta Seratus Bangga. Tidakkah kau takut masalah ini jadi besar? Bikin pemilik kuil Kilin tak puas? Beresin milit mereka. Kubasmi keluarga Su lebih dulu. Zhang Yingying. Sudah kuperingatkan, keluarga Jiang harus menebus dosa dengan cara yang tak terbayangkan. Sujud atau tidak? Sujud. 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 Yingying. Kuberi Sherditik. Kalau tak mau berlutut, dengan satu telepon ini. Keluarga Jiang akan lenyap dari Jinghai. Kujadikan kau lacur yang diinjak ribuan orang. Wang Yunchong, kau pengecut tak tahu malu. 98765 Nona Chen hanya sujud pada langit, bumi, dan orang tua. Untuk apa sujud ke binatang? Wang Giankong. Kesabaran ada batasnya. Kau tetap bandel. Hari ini kubawakan ajalmu. Bangsat, kamu datang tepat waktu. Hari ini aku akan lebih baik selesaikan sekaligus. Kamu dan dua lonte kecil ini, aku habisi semuanya. Besok hari ini tahun depan akan jadi hari kematian kalian. Tuan Wang, berilah maaf saat bisa memaafkan. Hari ini kan, pesta bunga Tuan Kilin. Jangan keterlaluan. Wang Yunchong, urus saja denganku jika ada masalah. Kamu yang nekat mati. Pesta bunga ini adalah Akara Jamuan Tuan Qilin. Untuk elit Jinghai, bukan tempatmu berula. Nona Chen, kusarankan kamu, ini urusan pribadi antara aku dan dia. Jangan ikut campur. Kalau tidak ikut campur, masih kuhormati kamu. Tapi kalau ikut campur, jangan selagan aku. Tak akan segan-segan. Kurang ajar. Berani-beraninya menghina tunanganku. Apa perkataanku dianggap angin lalu? Tunangkan? Dasar Lont, demi kabur bersama Lin Qi, kau nekat kabur dari Jingdu, sampai membuat keluarga Lin murka. Sekarang putra keluarga Lin datang sendiri ke Jinghai. Kamu saja susah menyelamatkan diri, masih berani mengurusi aku? Dasar tak tahu malu. Apa katamu? Kubalang, kau tak berhak mengaturku di sini. Malam ini, akulah penguasa pesta bunga ini. Cari mati.
Dasar binatang. Jen Ruosi sendiri sudah kesulitan. Berani beraninya kau sentuh aku. Hari ini aku akan membuatmu hidup lebih sengsara dari mati. Ruoxi. Dia mengatakan yang sebenarnya. Lin Chi. Maaf, aku juga tidak tahu. Keluarga Lin dari Kyoto akan datang. Aku. Tidak apa. Selama aku ada, tak ada yang bisa ganggu kau. Ruoxi, Lin Wushuang sudah pergi ke Kyoto. Kalau kau tak ingin Lin Qi, si sampah itu celaka, segera pulang ke Kyoto. Aku. Aku ulangi sekali, kalau tak mau dia mati, cepat kembali. Ruoxi. Tenang, jangan khawatir. Aku akan atasi semuanya. Maafkan aku, Lin Chi. Lebih baik aku sendiri menanggung semua risiko daripada kau harus menderita sedikit pun. Aku hanya inginmu tetap aman dan baik. Lin Chi, sekarang pelindungmu sudah tumbang. Aku ingin lihat siapa yang bisa selamatkan kau hari ini. Zhang Yingying, kau lihat, ini si sampah yang tidur denganmu. Dia bukan apa-apa tanpa Chen Ruozi. Sekarang kau punya dua pilihan. Jadi selirku, atau tetap ikuti dia. Putuskan sekarang. Yingying, Killian. Killian Barony. Wang Yongkong. Hari ini aku akan tegas katakan. Bahkan jika Lin Qi pengemis sekalipun, aku tetap akan mencintainya. Lebih baik aku tidur dengannya daripada jadi istrimu. Aku sama sekali tak suka pada... Yingying, kau gila. Baik. Sangat baik. Bagaimana denganmu? Aku dan Lin Qi tidak ada hubungan. Semua perbuatannya bukan urusanku. Rupanya kau cukup pintar. Berdiri apa? Cepat. Bunuh dia pelan-pelan. Lemparkan ke lot. Aku ingin lihat. Berani ricuh di pesta bunga ini. Siapa berani di sini mengganggu pesta 100 bunga? Tuan Yi Sang Taipan Detong. Cepat kabur saat ada kesempatan. Makin jauh makin baik. Kabur. Aku tidak bersalah. Ngapain harus kabur? Kalau tidak kabur sekarang, nanti nyawa melayang. Entah dari mana muncul, anjing liar ini. Nanti bisa menggigit tuan. Biar saya urus dulu. Saya singkirkan. Saya temani tuan. Hamba Chua Manggermati Pemimpin Kiel Chilan. Penggormatan Untuk Pemimpin Kiel Chilan. Ini. Pemimpin Kilchilan? Bukan Tuan Yi Sang Taipan? Apa tidak salah? Mana mungkin dia pemimpin Kiel Chilan? Berdiri saja. Terima kasih. Pemimpin. Kau benar-benar pemimpin Kilchilan. Sudah kubilang ini benar. Wang Jiankong. Tadi kau bilang mau membunuhku, kan? Jadi begini, kau sudah tahu dia adalah pemimpin Kilchilan? Semua yang kau lakukan hanya untuk mempermainkanku? Bukan begitu, Yuyan. Aku juga baru tahu dia pemimpin Kilchilan. Aku tak sedang mempermainkanmu. Kau sudah tidur dengannya, masih bilang tidak? Dengar penjelasanku. Ini semua kesalahpahaman. Tidak mungkin. Dia kuma anak buangin keluargalan. Mana mungkin dia pemimpin Chilan? Ini pasti palsu. Kurang ajar. Kau pikir aku berbohong? Tidak mungkin. Ini mustahil terjadi. Bagaimana bisa begini? Mana mungkin dia pemimpin Chilan? Wang Jiankong. Kebodohanmu yang menyebabkan ini. Kata dalam tempurung. Penggawan. Bunuh dia. Siap, pemimpin. Berhenti. Siapa berani sentuh anakku? Orang terkaya, pemimpin Kilin ini palsu. Pemimpin sebenarnya masih ada. Palsu. Kepala keluarga Wang. Apa kau sadar apa yang kau ucapkan? Tuan orang terkaya, Anda belum tahu cerita sebenarnya. Pemilik asli kuil Kilin adalah putra keluarga Lin. Lin Wushua. Mana mungkin orang ini? Sampah yang dibuang keluarga Lin. Kau yang punya mata tajam, tidak bisa melihat penipuan ini? Lin Chi, entah kau asli atau palsu, aku akan tetap di sisimu. Sudah kuduga, kau pasti penipu. Ikan asin yang berbalik tetaplah ikan asin. Kau kumabelat yang menggeliat di lumpur kotor, bermimpi jadi naga manusia. Kau pantaska. Oh, begitu? Kurang ajar. Dasar binatang. Berani melancarkan serangan. Apa kalian masih bengong? Tangkap dia sekarang. Siapa berani maju selangkah? Berarti melawan Ye Fenghua. Yang mau mati. Silakan mendekat. Tuan terkaya, maksud Anda apa? Dia palsu pemilik kuil Kilin. Kepala Wang,
Aku lupa memberitahu, tak hanya berani memukulnya. Aku bahkan berani membunuhnya. Akan kulihat, siapa berani bunuh orangku. Selamat datang Tuan Kuil Kilin. Pemimpin Kilin tiba. Pemimpin Kilin datang. Pemimpin Kilin. Pemimpin Kilin ini tampan dan berwibawa, aura yang luar biasa. Dibanding Lin Qi, bagaikan dewa turun ke bumi. Dia pasti pemimpin Kilin yang sebenarnya. Pemimpin Kilin. Orang ini adalah gelandangan yang diusir keluarga Lin beberapa tahun lalu. Dia berpura-pura jadi Anda tadi. Anda harus segera bunuh dia. Lin Qi, kau lihat? Ini baru pemimpin Kilin sejati. Hari ini kau pasti mati. Bisous. Kau. Pemimpin sampah ini, sombong dan semena-mena. Tak hanya mengacau pesta, dia juga memalsukan identitas Anda sebagai pemimpin Kilin. Mohon tegakkan keadilan untuk keluarga Wang. Oh, ternyata, anjing terlontar itu. Berani-beraninya kau palsukan identitas pemimpin Kilin, menipu orang, segera berlutut, dan mengaku dosa. Kurang ajar, kau berani. Tazar Lalaijo, Panta Suruku Mangaku. Kau pakai jubah mewah, langsung jadi pemimpin Kilin? Coba ukur kemampuanmu. Kau pantas? Omong kosong. Aku diangkat langsung oleh Dragon Lord dengan jubah Kilin pemberiannya. Tak bisa kau nodai dengan kata-kata. 3 detik untuk lepaskan Wang Yuncong. Lepaskan Wang Yuncong sekarang, atau mati. Lin Qi, dengar itu? Lepaskan aku, atau kau binasa. Ingat ucapanku? Hari ini kubawa kau ke liang kubur. Apa maksudmu? Membunuhmu. Yun Kong, anakku. Dasar binatang, kau berani bunuh anakku. Lin Qi apa kau gila? Berani-beraninya kau membunuh Wang Jia. Kau dalam masalah besar sekarang. Sudah kubunuh. Ya sudah. Dia hanya sampah. Apa gunanya dia hidup? Benar, orang seperti Wang Yunsong itu sampah. Hidupnya hanya buang-buang udara. Mati ya sudah. Ying, apa kau tidak mengerti? Lin Qi pemimpin istana Qilin ini hanya seorang penipu. Sekarang dia membunuh Wang Yunsong lagi. Ini jalan menuju kematian. Kau masih membelanya? Lin Qi, sudah cukup kau membuat keributan. Kau masih tidak percaya padaku? Kau hanyalah seorang dari keluarga Lin. Anak yang dibuang. Beraninya kau tanpa malu menyamar sebagai pemimpin istana Kilin. Diam. Kaulah yang tak tahu malu. Lin Qi, aku percaya padamu. Kau benar-benar gila. Wang Xiaochen. Lin Qi. Bajingan kecil itu ada di depanmu. Apa yang kau tunggu? Cepat bertindak. Aku akan mencincangmu menjadi berkeping-keping untuk membalaskan dendam anakku. Serang dia. Lihat, siapa yang berani bergerak? Benar, Panglima Kunlun. Tak kusangka Panglima Kunlun tiba secepat ini. Apa Lin Qi dalam bahaya? Hari ini, pemilik istana Kilin menggelar pesta bunga. Aku membawa perintah Kunlun untuk menyambut tuan istana. Kunlun, tepat waktumu datang. Bawa binatang tak tahu diri ini. Eksekusi di tempat. Hukum mati tanpa ampun. Lin Qi, cepat kita kabur. Ngapain kabur? Mereka yang harus lari. Kau siapa? Berani perintah aku? Hamba datang terlambat. Mohon pengampunan tuan istana. Takaba, Yong Ponting sudah datang. Bukankah dia pemalsu pemilik istana Kilin? Kurang ajar. Gelar pemilik istana Kilin dianugerahi Kaisar Naga. Pemalsu hukum mati. Lin Wushuang berani memalsukan identitas. Ini jalannya menuju kematian. Kau masih berani bicara sembarangan? APA. Lin Wushuang yang palsu. Identitas asli tuan istana sudah kuberitahu. Tapi kau tak percaya. Sekarang, kalian akhirnya percaya aku pemilik istana Kilin? Lin Qi, aku sudah bilang dari dulu. Tak peduli kau pemimpin Kilin atau bukan. Aku akan tetap di sisimu. Rupanya aku yang jadi badut. Ternyata sejak awal sampai akhir, akulah yang salah. Dasar tolol. Sudah sampai titik ini, kalian masih percaya Lin Wushuang itu pemimpin Kilin? Ini mustahil. Pasti tidak mungkin. Dia Lin Qi. Bukan pemimpin Qilin. Palsu. Kau palsu. Kau juga palsu. Kalian semua palsu. Pemimpin. Bunuh Lin Qi.
kalah dalam hatiku. Satu-satunya pemimpin kilin. Benar. Asal aku membunuhmu, aku akan jadi pemimpin kilin sejati. Lin Qi, hari ini aku akan membunuhmu. Untuk anakku yang mati dengan kemampuanmu lawan pemimpin, tunggu aku bunuh kau dulu. Jangan ikut campur. Ini urusan antara aku dan dia. Lin Qi, setelah kau mati, wanita di sampingmu akan kujaga baik-baik. Bagaimana mungkin? Mengapa Tuan Lin bisa kalah? Tidak mungkin. Ini mustahil. Pasti Tuan Lin meremehkan lawan. Bila mengeluarkan tenaga sebenarnya. Kuasa dewa pemimpin istana. Mana bisa orang sepertimu? Badut rendahan mengguncang ini. Kurang ajar. Tidak mungkin. Aku putra mahkota keluarga Lin. Sekaligus pemimpin istana kilin. Aku tak mungkin kalah. Madala. Ingin hari-hari. Cari mati. Lin Wuxuan. Dulu kau usir aku dari ibu kota. Pernaka Kobayankan hari ini. Lambalone. Aku akan kembali. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Jika kau mati, segala milik keluarga Lin jadi milikku. Marie quitta ses séquences semua dans Damini. Hari ini akan kubunuh kau. Lin Qi, berani-beraninya kau membunuhku. Aku ini putra keluarga Lin. Tenang saja. Aku akan membuat seluruh keluarga Lin menemanimu ke neraka. Beraninya kau, Ketawila. Chen Ruosi sudah tiba di Jingdu. Itu wilayah kekuasaan keluarga Lin. Jika kau ingin dia selamat, lepaskan aku sekarang. Kau mengancamku? Angkaman, kau tahu kekuatan keluarga Lin. Jika aku tak bisa meninggalkan Jinghai hidup-hidup, dia akan mati dengan sangat mengenaskan. Ini masih ancaman? Lin Qi. Dia benar. Nona Chen sudah kembali ke Jingdu. Kita tak bisa menolong dari jauh. Jangan terburu-buru bertindak. Baik. Aku biarkan nyawa anjingmu itu. Ku tambah umurmu beberapa hari. Lin Qi, sehebat apapun kamu, walau kau pemimpin Kailan Hall, pengemis tetap pengemis. Di hadapan keluarga Lin, kau bahkan tak ada artinya. Yang menghina pemimpinku harus mati. Kembali dan sampaikan pada mereka. Siapkan kepala mereka. Menunggu ajal. Tidak masalah, akan ku sampaikan. Silahkan pemilik kuil duduk di tempat kehormatan. Lin Qi, kau benar-benar menipuku. Nyatanya kau adalah pemilik kuil kilin. Kau bisa menentukan hidup matinya keluarga Su. Tapi kenapa kau lakukan ini? Kenapa selalu menyembunyikannya? Wang Shusheng. Masih ada yang ingin kau katakan? Pemilik kuil. Aku buta tak mengenali naga sejati. Aku rela menerima hukuman apapun. Untuk anakku itu, jika kau tidak membunuhnya, aku sendiri yang akan membunuhnya. Hukuman apapun. Benar-benar. Jika demikian, Maka Keluarga Wang. Tak perlu ada lagi. Pemilik kuil, ampunilah. Beri kami jalan hidup untuk keluarga Wang. Ying, demi persahabatan keluarga kita. Tolong bicarakanlah. Paman Wang, keluarga Wang membekukan aset keluarga Jiang. Putramu memaksaku berlutut di depan umum. Saat ingin menjadikanku pacarnya. Apakah kau mempertimbangkan hubungan kita? ITU, itu semua salah paham. Aku yang sudah tergoda, kumohon. Menggina pemilik kill. Pantas mati. Pemilik kuil. Biarkan aku bersama orang terkaya Ye. Menggatasi keluarga Wang. Lin Qi. Investasi dari keluarga Su. kakek Su pernah menolong. Demi bala budi ini. Aku akan menjadikan grup Yuan perusahaan terbesar di Jinghai, apalagi setelah bertahun-tahun di dunia.
Takada à la Zamberanti Sekaran. Masih ada akal. Taktalu. Lin Qi bertahun-tahun kucurahkan tenaga untuk membangun grup Yuan yang sekarang. Dengan satu kalimat, kau hapus semua usahaku, cedaka ini menggalakan, dan perkembangan grup Yuan sampai sebesar ini. Sama sekali tak terbantu grup Kilin. Sedikit pun. Nona Su ini terlalu tinggi menilai diri. Pemimpin, Penggawal Datang terlambat. Perkataan Nona Su tadi sangat menggelikan. Direktur Feng. Apa maksudmu? Maksudnya, tanpa bantuan pemimpin, seorang seperti Su Yuan Pun takkan mengkapainya. Tidak mungkin. Perkembangan grup Yuanku, hasil perencanaanku, yang kubangun setahap demi setahap, benarkah? Lalu pesanan pertama, puluhan juta yuan grup Yuan. Dari mana asalnya? Maksudmu, benar. Pemimpinlah yang membantu. Kau kira tanpa persetujuan grup Kilin, dulu hanya dengan seorang diri, perusahaan kecil yang tak dikenal, bagaimana bisa dapat pesanan sebesar ini dan kontrak yang sangat menguntungkan? Oh begitu rupanya. Yuan. Dia cuma sedang bingung. Aku akan menenangkannya. Yuan. Yuan. Kau mau apa di sini? Jangan hiraukan omongan mereka. Tak perlu kau pikirkan kemampuanmu. Sudah diakui perusahaan-perusahaan Jinghai. Tampamu. Grup Yu yang takkan sebesar ini. Tak usah kau menghiburku. Fakta tetaplah fakta. Aku cuma mau tahu satu hal. Saat pesta kemarin, kau bilang suka pada Lin Qi. Tulus hati atau cemberut? Maafkan aku. Aku tak menyangka ini terjadi. Tapi Jiang Ying, seumur hidup hanya punya satu pria. Baik. Aku mengerti. Tenang saja, pertunangan kami sudah batal. Dia tak ada hubungan lagi denganku. Kau tak perlu khawatir akan saingi kau. Nona Chen dari keluarga Chen di ibu kota, mungkin takkan rela memberikannya pada Chen Ruoxi. Berani menghina tunanganku? Kau cari mati. Lin Qi, kuharap kau tak menyesuaikan ingin. Selain itu, aku akan buktikan pada meski tanpa bantuan grup Kirin, aku bisa membawa grup Yuan melangkah lebih tinggi. Aku tak kalah dari siapapun. Kalian siapa? Nona Su. Yang master kami ada bisnis, ingin diskusi denganmu. Tak ada yang perlu dibicarakan. Nona Su, sebaiknya kau dengarkan dulu baik-baik. Kami datang dengan niat tulus yang besar, bisa kerjasama, defisit 3 miliar grup Yuan bisa langsung terpenuhi. Yang master kalian itu, Lin Family Young Master. Lin Washuat. Lin Washuat. Kenapa dia mendatangiku? APA mungkin mau pakai aku lawan Lin Qi? Maaf, saat ini grup Yuan tidak terima investasi pihak lain. Niat baik yang Master Lin, aku hargai. Nona Su, sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Menolak kerjasama dengan yang master, bukan keputusan bijak. Jangan mendekat. Jangan kemari. Kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan pada ibu saya? Jika Nona Su mau bekerja sama dengan kami, saya yakin baik orang tuamu maupun grup Yuan, semua akan aman. Tapi jika kau menolak, saya tak bisa jamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Kejam sekali. Orang bijak tahu harus beradaptasi. Nona Su, saya rasa kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Katakan. Apa yang sebenarnya kalian mau? Detailnya, Tuan Lin yang akan memberitahu. Kau hanya perlu patuh saja. Lalu ibu saya bagaimana? Selama Nona Su bekerja sama, kami akan bebaskan mereka. Lin Qi. Kenapa aku tak bisa lepas darimu? Pemilik kuil baru dapat kabar. Grup Yuan mendapat suntikan dana dari luar negeri. Tak perlu dana dari kita lagi. Kalau dia sudah mampu, kita tak perlu khawatir lagi. Fokuskan pengawasan ke situasi di Kyoto. Sudah waktunya kembali. Sayap. Lin Qi, kau mau kembali ke Kyoto? Kau belum pergi? Aku ada hal penting. Hal apa? Misterius sekali. Aku ingin kau temani pulang. Aku rela melepas segalanya. Asalkan kau temani kali ini agar keluarga tenang. Boleh ya? Tentu saja boleh. Ayo kita pergi sekarang. Lao Zhang, keluarga Wang dapat rejeki nomplok ya? Bisa menarik perhatian Tuan Kilin? Dana ratusan miliar, mudah saja dibekukan.
Keluarga Wang ambisius sekali. Kali ini, baru tahu sifat asli mereka. Tapi dibanding uang, aku lebih khawatir pada Yingying. Acara pesta bunga ini diurus keluarga Wang. Sudah lewat begini, Yingying belum pulang. Berani dia. Kala dia usik Yingying, kita harus lawan keluarga Wang sampai mati. Loh, sudah malam begini. Ada keperluan apa? Pak Zhang. Kabar baik, kabar sangat bagus. Dana kita sudah dicairkan. Perusahaan yang tekan kita sudah berhenti semuanya. Serius ini? Tentu saja benar. Katanya, Tuan Qilin sendiri yang turun tangan. Hancurkan keluarga Wang. Bagus. Menurutmu Tuan Qilin, kenapa mau bantu kita temperlasan? Cepat tanya Yingying. Yingying ada di pesta bunga. Pasti dia tahu kejadian sebenarnya. Cepat. Iya. Ayah, Ibu. Yingying. Beliau ini pemimpin 36 gua, 72 pulau, dan 9 divisi langit yang bikin orang terkaya sekalipun tunduk. Tuan Qilin, sekaligus pacar saya. Pemimpin Qilin. Pakarmu. Benar. Bicara dong. Paman, Bibi, salam kenal. Hello. Pemimpin kuil, urusan keluarga Jiang. Terima kasih banyak. Anda Dian Yingying. Ini memang benar. Ya, dan demi Yanjing. Saya sudah menyuruh grup Qilin memberitahu klan besar Jinghai selama saya masih ada. Keluarga Zhang. Akan tetap menjadi keluarga terkemuka nomor 1. Pemimpin kuil. Keluarga nomor 1 di Jinghai. Sudahlah. Pohon besar mudah tertiup angin. Kami cukup stabil saja. Ayah, bukankah dulu ayah sangat peduli bisnis keluarga? Kenapa sekarang jadi rendah hati? Bukankah kamu juga pernah bilang, ayah sekarang? Paman benar. Pohon besar mudah tertiup angin. Tapi saya sudah siapkan hadiah. Ini tidak bisa ditolakkan? Hadiah apa? Semua aset keluarga Wang yang tersisa. Ini tidak boleh. Benar pemimpin kuil. Hadiah ini terlalu berharga. Keluarga Jiang kami tidak bisa menerima. Benar Lin Qi, bukankah kita sudah sepakat tidak mau ini? Lagi pula, aku bersamamu bukan untuk ini. Aku tahu kamu tidak, tapi perkembangan keluarga Jia butuh dana operasional ini. Jadi, Adia, ini bukan masalah. Pemimpin kuil, ada masalah di ibu kota. baik, aku segera kembali. Apa terjadi sesuatu? Urusan Kyoto. Maaf, aku harus pulang lebih cepat. Kyoto, apa Chen Ruoxi yang bermasalah? Baik, kamu pulang dulu. Om, ngomong-ngomong, aset keluarga Wang. Setelah semua dokumen ini dirapikan, grup Qilin akan mengantarkannya. Silakan kirim orang untuk menerima. Yingying, Ada apa, Bu? bagaimana kamu kenal sang pemilik istana? Coba ceritakan baik-baik pada kami. Sudahlah. Jadi semua ini cuma salah paham. Yingying, orang seperti pemilik istana Qilin, keluarga Jiang seperti kita, tidak akan sanggup menjangkaunya. Kalau kamu bersamanya, tidak akan bahagia. Bu, dia bukan orang seperti itu. Sang pemilik istana itu orang yang luar biasa. Di sekitarnya, sudah banyak wanita hebat. Nyonya Feng, 9 divisi surgawi. Sekarang ada juga putri keluarga Chen. Yingying, menurutmu, apa kamu akan bahagia bersamanya? Ayah. Kami juga tidak akan mengambil aset Wang. Ayah sekarang sudah mengerti. Perusahaan sebesar apapun, apa gunanya? Ayah tetap berharap kamu bahagia. Tapi kalau tidak dengan Lin Qi, aku tidak akan bahagia. Dasar anak ini, kenapa tidak mau mendengarkan? Mau kemana larut malam begini? Mencari Lin Qi. Dianzu, saya telah menyelidiki Kyoto dan keluarga Lin. Sudah ada perkembangan. Berdasarkan informasi saat ini, di balik Lin Wushuang adalah Raja Baki. Zhang Beiki, beberapa tahun lalu, orang tua Tuan difitnah dan dibunuh, dan Tuan dikejar-kejar. Di balik semua ini, selalu ada bayangan Zhang Beiki. Me mendia.
Dulu, dia selalu mengincar cap gunung sungai warisan keluarga kami. Selama garis keturunan kami ada, dia belum bisa merebutnya. Sekarang, Keluarga Lin telah menjadi anjing peliharaan Sang Baiki, khawatir cap gunung jatuh ke tangannya. Sungguh terkutuk. Selain itu, ada paket dari Kyoto untuk Tuan. Dikirim dari Kyoto. Lin Shi. Hadiah dariku ini. Sudah diterima? Lin Wushuang. Kau benar-benar mengkarimati. Apa kau lihat undangan di dalamnya? Ibu kota Kyoto, kebetulan ada orang penting, akan merayakan ulang tahun ke-80. Teman masa kecilmu itu, akan dinikahkan dengan dia, untuk mengusir sial. Lin Shi. Kenapa diam saja? Jangan kira jadi pemimpin istana Chilan, lalu merasa tak terkalahkan. Kuberitahu. Sekali jadi anjing terlantar, selamanya tetap anjing terlantar. Sudah cukup? Sudah. Tunggu saja ajalmu. Besok pagi, Chen Ruoxi akan dinikahkan dengannya. Katanya, wanita yang dinikahkan dengannya selalu disiksa, hidup lebih sakit dari mati. Mereka tak ada yang bertahan 3 hari. Coba tebak, berapa lama Chen Ruoxi bisa bertahan? Lin Wushuang. Siapkan pesawat, segera ke Beijing. Sayap. Ada yang perlu dibantu, Nona? Lin Shi di mana? Masih di grup perusahaan? Maksudmu pemimpin istana? Dia baru saja pergi. Terlambat lagi. Bahkan jika kau ke Beijing, akan kutemukan kau. Kau sudah tidur denganku. Jangan kabur. Kakak, jujur saja, pakaian pengantinmu ini terlihat sangat cantik. Pantasan Yang Mulia Raja Kaoshan memilihmu sebagai pasangannya. Fiferai, kamu harus lebih hormat pada kakakmu. Dia sekarang naik derajat, menjadi permaisuri Raja Kaoshan. Ibu, aku tahu. Mulai sekarang, aku harus panggil kakak permaisuri. Ayah. Ini juga keputusanmu? Menikahkan aku dengan monster itu? Kurang ajar, jaga mulutmu tentang Raja Muda. Ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? 2 perjodohan demi keluarga Chen. Pernahkah kau pertimbangkan Parasenku? Kau hidup dari keluarga Chen. Sudah waktunya membalas budi. Bukankah wajar yang ingin ku ketahui? Apakah kau anggap aku anakmu? Kau anggap aku sebagai ayah? Bukankah sudah kularang pergi ke Qinghai? Kau tetap nekat pergi. Kalau bukan karena kau nekat menemui pengungsi itu, keluarga Chen takkan begini. Kakak. Hari ini kami datang atas perintah Pangeran Muda untuk menjemput penggantin. Bukan mendengar ocehan kosong. Cepat berangkat. Antar pengantin. Peranti. Lin Shi. Hari ini pernikahan keluarga Chen. Kau mau apa di sini? Betul, hari bahagia keluarga Chen. Orang luar ngapain datang? Menikahkan anak ke monster? Benar-benar tak masuk akal. Kalian tak anggap dia keluarga. Aku bawa dia pergi. Ini kan Kyoto. Jangan pikir ini Jinghai. Lin Qi, cepat pergi. Jangan ikut campur. Ini Kyoto. Keluarga Lin takkan melepasmu. Ruoxi, tenant. Aku kembali untuk menghancurkan keluarga Lin selama aku hidup. Takkan ada yang paksamu. Mulut besar sekali. Hancurkan keluarga Lin, kau pikir diri siapa? Anjing liar. Nyawamu kebetulan selamat. Seharusnya sembunyi di luar. Perani berbuat owner. Tahu ini wilayah siapa? 3 hari lagi. Jemput mayat. Chen Ruoxi. Mungkin masih bisa. Antar pengantin. Kau cari mati. Kau berani membunuhnya. Brengsek. Apa kau tidak sadar telah membuat masalah besar bagi keluarga Chen sebesar ini? Selesai sudah. Jika Lin San mati, keluarga Lin dan Raja Pelendang takkan mengampuni kita. Keluarga Chen kita. Warisan ratusan tahun ini akan hancur seketika. Kau anjing liar ini, mengapa kau kembali? Kenapa dulu tidak mati saja? Keluarga Lin itu tak ada apa-apanya. Mulai sekarang aku yang jaga keluarga Chen. Keluarga Lin dan Raja Pelindung tak akan berani sentuh kalian sedikit pun. Kukira tak akan bisa bertemu lagi.
Tentu saja bisa. Setiap hari kau akan melihat dan kau harus memberiku banyak anak babi. Untuk APA banyak-banyak? Kalian berdua telah menghancurkan keluarga Chen. Sampai sejauh ini masih bisa bermesraan di sini. Mau lindungi keluarga Chen? Kau siapa? Budak buangan keluarga Li, anjing liar. Chen Ruoxi, Halak Raja Palendang, yang jelas calon suami baik, malah mau nikahi pria liar ini. Benar-benar buta. Vérizi. Kalau kalian sangat ingin melayani tua bangka itu, aku tak keberatan antar kalian ke sana. Kau harus jamin keselamatan keluarga Chen dan Ruoxi. Buat apa kami percaya pada Karena aku pemilik kuil kilin. Cukup alasan? APA? Anda pemilik kuil kilin, pemilik Kil Chilin Pan. Cuma anjing yang lebih besar. Pemimpin kuil kilin sekalipun. Cuma anjing berbadan besar. Akhirnya Tuan Lin datang. Si pecundang ini membunuh Lin San dan mau membawa pergi Chen Ruoxi. Bunuh dia sekarang. Kau berani ikut bicara di sini? Pergi kau. Lin Chi, kau benar-benar datang. Takkan kubiarkan kau keluar dari sini hidup-hidup. Kenapa kau bersama dia di sini? Sudah beralih ke pihak yang lebih baik. Sudah dapat pilihan yang lebih baik. Pilihan lebih baik? Suruh dia yang bilang langsung. Lin Qi, setiap orang punya pilihan. Menurutku dibandingkan denganmu, Tuan Lin lebih cocok untukku. Lin Qi, soal lain tidak usah dibahas. Kau memang jago menarik perempuan. Andai bukan karena Raja Kaoshan tertarik, aku juga pengin mencoba keberuntungan memiliki banyak istri. CIH, kau mimpi. Mimpi? Mimpi atau bukan? Nanti juga kau akan tahu. Mohon Yang Mulia Hufa bertindak. Basmai Lin Qi. Lin Qi hari-hari. Bunuaku. Anya Dongong Mereka. Kuma, kamu terlalu lama jadi pemimpin kuil kilin sampai jadi bodoh. Apa kamu pikir jadi pemimpin kuil kilin langsung tak terkalahkan? Dengarkan, ular dan burung bisa menelan naga. Empat Ular Kyoto cukup kuat untuk mencabik kilin seperti Panggil Penjaga Utama. Biar aku lihat, sehebat apa pemimpin kuil kilin legendaris ini. Ular Kessil. Verani Gangu Kilin. Benar-benar layak disebut pemimpin kuil kilin. Tapi dengan kondisi terlukamu, bisakah halangi kami berempat? Terluka? Kira bisa sembunyikan dari kami? Ayo serang bersama. Lin Qi, bagaimana kau bisa selamat kali ini? Bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. 4 penjaga utama pangeran bersatu tak terkalahkan. Legipula kamu Lucapera. Mana mungkin sekuat ini? Kamu tidak APA? Tidak apa-apa. Sekarang giliranmu. Hei. Jangan pada aku. Aku tidak sentuh pacarmu. Benar-benar tidak. Aku masih berguna. Masalah tahan-tahan lalu. Aku bisa kasih tahu kebenarannya. Tak perlu. Semua hal ini, aku bisa selidiki sendiri. Lin Qi, kau tak boleh bunuh. Kenapa aku tak boleh bunuh dia? Hanya karena kau. Dia dibekingi Raja Pendukung. Aku tahu kau pemimpin Kil Chilin. Statusmu mulia. Tapi status Raja Pendukung jauh lebih mulia darimu. Jika kau bunuh dia, Raja Pendukung takkan memaafkan. Terus kenapa? Mingir. Lin Qi, berani sekali kau. Bahkan perintah pemimpin naga. Berani kau langgar? Tuan Hu tolong aku. Tuan Hu, bangsat. Lin Qi, masih ingatkah kau perjanjian dengan pemimpin naga? Aku memang berutang budi pada pemimpin naga yang dulu mengantarku keluar Kyoto. Tapi apa artinya ini? Baru kembali ke Kyoto. Kau sudah membunuh. Bukan takut pemimpin naga marah? Hingga kau tak bisa tinggal di Kyoto, bahkan seluruh negeri naga. Lagi? Baik. Hari ini, demi Mangormati Pemapanaga. Aku bisa membebaskan Lin Wushua. Aku juga akan pergi dari sini. Tapi Chen Ruoxi harus ikut. Lin Qi, jangan keterlaluan. Musuhi pemimpin naga. Tak akan ada tempatmu di negeri naga. Lin Qi percayalah. Tidak, aku harus membawamu pergi. Takakan Kubiarkan Kotangalti. Tempat berbahaya ini. Chen
Chen Ruoxi, musuhi pemimpin naga. Cepat masih sempat bercinta di sini, Lin Chi pergi. Kau pikir siapa dirimu? Jangan kira selamatkan aku waktu kecil, lalu aku harus menikahimu. Jangan ngaco. Pergi. Jangan pernah kembali ke Kyoto. Aku tak mau lihat wajahmu lagi. Jika tak pergi, aku bunuh diri di sini. Baik, aku pergi. Oke? Simpan Bandaitu. Setelah kau pergi, Pergi. Quechua Kuil. Sudah kukatakan pergi. Ya. Untuk meninggalkan Kyoto, wanitamu akan kujaga. Ak! Kubilang takkan kubunuh kau, tapi tak kukatakan takkan kucacatkan. Pemimpin, luka Anda. Tidak apa-apa. 4 pelindung tidak bisa melukai saya. Seiya Anya pura lema. Un tuc me signe d'Alankeluar. Tapi tak disangka, dia sangat hati-hati, tak kunjung muncul. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan di Kyoto? Semua jaringan telah dipasang sesuai perintah Minailura. Tinggal menunggu mangsa masuk. Pemimpin, yang Anda minta sudah disiapkan semuanya. Tinggal tunggu komando. Kami akan bertindak cepat. Percepat proses. Begitu dalang menunjukkan tanda, segera eksekusi. Semua orang. Hukum mati segera. Sayap. Lin Chi. Kenapa kau datang? Kenapa kamu datang ke sini? Tentu saja aku datang mencarimu. Apa kau benar-benar mau jadi pria brengsek yang langsung berubah setelah bercinta? Ibu kota ini seperti sarang harimau. Kamu tidak seharusnya terlibat di sini. Aku tidak takut, selama ada pemimpin kuil kilin sepertimu. Aku tidak takut apapun. Kau terluka. Luka kecil. Tidak masalah. Jangan dipikirkan. Lin Chi, ayo pergi dari sini. Meninggalkan ibu kota, setuju? Lepakan yang benar dan salah. Biarkan urusan hidup mati orang lain. Mari kita pilih jalan baru. Aku tahu kau khawatir, Nona Chen. Kita bisa pergi bersama. Inikah dirimu yang dulu? Dulu berani memanggilku gigolo. Bahkan berani bermain kasur denganku. Kemanakah gadis itu? Lin Chi dasar bajingan. Kujijik kau. Tolong pasangkan ini. Baik. Sudah jadi pelacur masih mau jaga reputasi? Apa kamu masih berharap Lin Qi si sampah masyarakat bisa bangkit? Tuan Lin, aku setuju jadi selir. Hanya untuk melindungi keluarga. Bukan untuk kau hina aku seperti ini. Lagipula, peristiwa Lin Qi membunuh 4 pelindung utama. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kamu pernah jadi tunangan Lin Qi kan? Aku sudah dibuat cacat oleh Lin Qi. Aku akan menyiksamu mental. Sowol babi. Kalau tidak mau lepas, aku bunuh adikmu. Format pada Tuan Makang. Empat pelindung utama pangeran, semua gugur di medan perang. Tuan Muda Lin masih sempat di sini. Bersenang-senang. Tuan Makang Empinaila, seluruh dunia perselatan tahu. Tuan Macan suka menyiksa orang untuk kesenangan. Bisa membuat orang tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Jika Tuan Muda Lin besok tidak bisa ambil kepala Lin Qi, bersiaplah merasakan siksaku. Tuan Macan mohon ampun. Bukan, Lin Qi itu terlalu kuat. Aku bukan tandingannya sama sekali. Sehebat apapun Lin Qi, bukan ada Chen Ruoxi sebagai kelemahannya? Telan ini, besok akan membantumu. Pil pembersih rohani. Terima kasih Tuan Macan. Dengan pil pembersih rohani, aku pasti takkan mengecewakan.
Apa? Kau bilang Su Yuyan menjadi selir Lin Wushuang, dia gila? Setiap orang punya pilihan, tak perlu dipaksa. Mungkin ada alasan tersembunyi. Bahkan jika terpaksa, tak bisa berurusan dengan harimau. Lin Wushuang itu orang makam Apa? Dia benar-benar penjahat. Aku tak percaya. Dia tulus membantu keluarga Su. Su Yuyan pasti akan ditelan habis-habisan. Dasar wanita bodoh. Kenapa kau ke ibu kota juga? Apa? Keluarga Su sudah datang. Masuk daftar selir Lin Wushuang. Aku, Nona Jiang, tak boleh ke ibu kota? Bicaralah. Manga pas un dingue Camille Tampa à Lazan. Nona Chen dalam bahaya. Apa katamu? Malam Raja Penguasa memerintahkan Lin Wushuang segera membunuhmu. Dia pergi ke keluarga Chen Peijai untuk memancingmu keluar. Jika kita terlambat, Nona Chen dan keluarganya akan musnah. Tunggu. Su Yian, bagaimana bukti omonganmu? Bukan jebakan darimu dan Lin Wushuang? Pesan sudah kusampaikan. Kalian percaya atau tidak? Itu urusan kalian. Su Yian, permainan Apa yang kau lakukan ini? Aku hanya membalas atas bantuanmu dulu. Sebagai balas jasa, untuk masa depan, antara kamu dan Nona Chen, bagaimana jadinya? Hidup atau mati kalian bukan urusan. Untuk berjuanglah sendiri. Su Yian, apa maksud ucapanmu ini sebenarnya? Apa Lin Wushuang mengancammu? Lin Qi, kau terlalu mengada-ada di dunia ini tanpa pemimpin kilin sepertimu atau raja pelindung atau tuan naga tanpa bergantung pada aku. Su Yuyan tetap akan jadi wanita yang dikagumi semua orang. Hari ini kita sudah selesai. Lin Qi, menurutmu, apakah yang dikatakan Su Yuyan benar? Pemimpin, ada masalah besar. Lin Wushuang menyerang keluarga Chen. Akhirnya si jalang itu berhasil diusir. Setelah Tuan Muda Lin membunuh si sampah itu, keluarga Chen kita bisa kembali ke status terhormat seperti dulu. Kita bisa hidup tenang selanjutnya. Tak perlu menderita kehinan lagi. Bu, aku punya kabar baik. Kabar baik apa? Sehebat mengusir si jalang Chen Ruosi itu, siapalah. Chen Ruosi itu siapa? Beresan melawanku. Tuan Muda Lin sudah berjanji. Nanti, setelah dia membunuh Lin Qi si bajingan itu, akan menjadikanku selir, dan Chen Ruosi akan jadi pelayanku. Benarkah? Langsung dari mulutnya, masa bohong? Bagus. Memang anakku. Keluarga Lin di ibu kota sudah penguasa tak tertanding. Sekarang dapat dukungan raja. Walau jadi selir di sana, nanti di ibu kota, cukup injak kaki, seluruh kota akan gempar. Andai Ruosi tidak berbuat salah, keluarga Chen pasti lebih maju. Maju apanya? Karena si jalang Chen Ruosi, keluarga Chen takkan terpuruk begini. Aku ingin si jalang itu cepat mati. Lonte seperti dia, seharusnya dicekik saat lahir, agar tak bawa masalah. Ruoxi mana? Di mana Ruoxi? Kau memanggilnya dengan akrab ya? Kalian berdua, sungguh sangat romantis. Kau sudah menghina seluruh keluarga Lin, dan menghina Panglima Kekaisaran. Berani-beraninya datang ke keluarga Chen. Dasar tidak tahu. Berita UAQ di mana Ruoxi sekarang? Jika kau ingin tahu, bisa saja. Caranya, jilat sepatuku sampai bersih. Baru akan kuberitahu. Bersedia? Kurang ajar. Berani menghina Tuan Istana. Cari mati. Wajah. Sedikit-sedikit mau membunuh. Saya takut sekali. Lin, jika kau ingin tahu SI Jalang Chen Ruosi ada di mana, cepatlah, jilat sepatu putriku. Kalau tidak, nanti setelah Tuan Lin bosan main dengannya, kau tetap takkan tahu di mana mayatnya. Aku tanya sekali lagi. Di mana Ruoxi sekarang? Kau yang jawab. Lin Qi, kau sudah keterlaluan campuri urusan keluarga Chen, bahkan berani datang menuntut orang. Tidakkah kau merasa ini keterlaluan? Benar. Jika ingin tahu si jalang itu, jilatlah sepatuku. Semakin lama kau menuntut, dia akan jadi mainan para pengemis telanjang.
Pilihanmu, patuh atau mati. Bicara atau mati. Lin Chi, apa yang kau lakukan? Bicara. Kalau berani bunuh saja aku, bana aku. Kau takkan pernah tahu di mana si bajingan Chen Ruosi bersembunyi. Jika aku mati, kau juga takkan bisa bertemu dengannya. Bec, Kubua Kopua. Lin Chi, kau berani. Dia adik Kendang Ruoshi. Adik Kandung. Kalian yang membuang Ruosi ke neraka. Menghancurkan hidupnya. Apa hak kalian disebut keluarganya? Terutamako. Apa hakmu menjadi ayahnya? Lin, semua ini terjadi karena kau. Kalau bukan karena kau, keluarga Chen masih hidup tentram. Kau biang keroknya. Yang pantas mati si wanita jalang itu. Apa hubungannya dengan putriku? Lepaskan dia sekarang. Jika kalian tetap bungkam, akan kubunuh kalian semua. Jangan bunuh putriku. Aku bicara. Aku bicara. Suara. Pabrik terbengkalai di pinggir kota. Lin Chi, kau mencari Chen Ruosi si jalang itu ya? Mau lihat wajahnya yang sekarang? Lin Wushuang. Dazar Binatang. Jujur saja, seumur hidup main dengan banyak wanita, belum pernah lihat yang sekuku ini. Sampai sekarang, dia tak bicara buruk tentangmu, malah terus memanggil namamu, Lin Chi. Lihatlah, inilah akibat melawan aku. Lin Wushuang. Hari ini, kau pasti mati. Aku yang mati? Aku kasih kau waktu 10 menit. Jika tidak bisa datang dalam 10 menit, mereka akan giliran, menelanjangi dan memperkosanya. Mari kita lihat seberapa keras mulutnya. Lin Wushuang. Aku akan buat kau lebih baik mati daripada hidup. Ambil hadiah yang sudah kusiapkan. Aku belum menunjukkan trik-trikku. Kau sudah mau pingsan? Mimpi ketinggian kau. Buka gerbang. Lin Wushuan. Kau benar-benar brengsek. Kau akan mati menjenaskan. Aku tak pernah bilang aku orang baik. Tapi Lin Qi itu, dia juga bukan orang suci. Kau korbankan seluruh keluarga Chen untuknya, bahkan dirimu sendiri. Tapi dia? 10 menit saja tak bisa datang. Jelas kau tak berarti baginya. Jangan buang-buang tenaga, Memekabela kami. Aku cinta dia, maka aku rela korbankan segala, bahkan nyawaku. Ini tak ada hubungannya dengan aksinya. Sedangkan kau, dari awal sampai akhir, kau Kumabata, cuma anjingnya Raja Kaoshan. Sudah di ujung maut masih lancang. Dengar baik-baik, akan kubuka pakaianmu, dan kau akan melayaniku. Kubuat kau rasakan siksaan terberat. Lepaskan aku. Lin Wushuang, kau cari mati. Rue 11. Kamu ngapain di sini? Dia sudah menyiapkan jebakan dari tadi. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Tinggalkan Jingdu. Tinggalkan kerajaan Dacia. Jangan pernah kembali selamanya. Tak Kizanka, pemimpin kuil Qilin yang terhormat, bisa nekat datang sendirian demi seorang wanita. Inilah yang disebut cinta. Benar-benar bikin orang tak waras. Jadi seperti orang bodoh. Lin Wushuang. Le Pascan Rue 11 c'est 40. Kalau ada masalah, serang aku saja. Lin Chi, apa kau gila? Mau ku bebaskan dia? Sujudlah dan mintalah pada. Mungkin akan ku perhatikan. Kalau tidak, akan ku potong lehernya perlahan-lahan. Biarkan dia mati pelan-pelan di depanmu. Beraniko. Apa yang tak berani ku lakukan? Aku mau sujud. Aku bersedia berlutut. Aku sujud pada. Jangan, Lin Chi, cepat Sudahlah, jangan banyak bicara. Sujud. Sujud di hadapanku. Tidak, Lin Qi. Pemimpin kuil.
rue aux 11. Maaf. Aku datang terlambat. Kenapa kau kesini? Bukannya sudah kusuruh pergi? À Cutacan, Pergy sans dire rien. Quitte à Sud à Bergenji. Kita akan bersama selamanya. Apalagi. Brengsek ini. Harus mati hari ini. Linchi. Aku tahu kau hebat dan jago bertarung, tapi hari ini aku siap. Kau pikir bisa lolos? Meisuk. Linchi. Tungu Aku. Quitte à Pergy Bersama. Mati di depan mata, masih mesra begini. Baiklah. Hari ini aku jadi dermawan, antarkan kalian ke akhirat. Anak buah. Serang Miraka. Ketua Istana memerintahkan, Lindunji Nyonya, bunuh yang lain. Lin Qi, meski kau sudah siap, hari ini kubunuh kau. Pengikut pecundang berani melawanku, sepertinya lupa rasa sakit sebelumnya. Di Jinghai aku memang kalah, tapi Raja Pelindung memberiku pils penyempurnaan. Sekarang kekuatanku bertambah, apa bisa kau lawan? Linchi. Takapa. Hanya mengandalkan benda asing. Un tuc, me répond Capéan. Berani Kopame. Kotor dan menjijikan seperti... Terus kenapa? Akan kubunuh kau dengan cara kotor, lalu di hadapanmu kuhabisi pacarmu. Aku akan jadi pemimpin Kilin Hall baru, menggunakan namamu, menguasai semua milikmu. Mimpi. Sudah lama menunggumu, Nadala. Tidak mungkin, ini mustahil. Kekuatanku sudah naik 1 tingkat. Kenapa masih kalah? Karena kau sampah sejak awal. Jangan panah aku. Jika kau membunuhku, seluruh keluarga Chen akan mati. Lin Qi, tak kesangkakan? Raja Pelindung sudah mengatur semuanya. Jika aku mati hari ini, keluarga Lin akan habisi keluarga Chen. Keluarga Chen akan punah. Masih berani membunuhku? Kalau begitu, akan kubasmi cabang keluarga Lin. Ikut ke neraka bersamamu. Laporan Tuan, semua pembunuh telah dibereskan. Tak tersisa. Bagus. Siapkan hadiah untuk keluarga Lin. Sayap. Kita pulang. Su Yuyan, kau benar-benar berani. Berani mengkhianatiku. Diam-diam memberi info ke Lin Qi. Tidak takut ibumu dan adikmu dibunuh? Yang mulia, ini barang yang diminta. Tunjukkan pada perempuan ini. Buka dan lihatlah. Lihat baik-baik. Ini 1 jari adikmu. Jika masih tidak patuh, lain kali, bukan yari lagi. Mungkin bola mata, atau bagian tubuh lain. Katakan, masih berani khianat? Tidak akan. Orang bijak tahu kapan harus menyerah. Nona Su memang cerdas. Lain kali, jangan sampai salah lagi. Dasar kalian sampah. Hal sederhana saja gagal. Aku. Kuberi kesempatan menebus kesalahan. Telepon Jiang Yinging sekarang. Bilang Lin Qi ditangkap di sini. Su Yian. Di mana Lin Qi? Di mana Lin Qi sekarang? Lin Qi sudah meninggal. Apa yang kau katakan? Lin Qi. Bagaimana mungkin Lin Qi meninggal? Dia sudah janji padaku. Dia takkan celaka. Bagaimana mungkin dia tewas? Tidak, kau bohong.
Kau membohongiku. Kau bohong kan? Mustahil Lin Chi Tuas. Dia memang membohongimu. Lin Qi masih hidup. Tapi dia tak akan lama lagi. Siapa kau? Siapa aku tak penting. Yang penting, aku bisa membawamu menemui Lin Qi. Agar dia bisa melihatmu terakhir kali. Mau ikut? Atau tidak? Aku ikut. Asal bisa bertemu Lin Qi, kemanapun akan kujelajahi. Mantap, aku suka ketegasan Nona Jiang. Ayo pergi, sekarang juga kubawa kau. Baik. Tuan, langkah selanjutnya apa? Kirim hadiah untuk Lin Qi. Chen Zhishu. Selama ini keluarga Lin memperlakukanmu sangat baik. Kami juga kerap membantumu di ibu kota. Tapi kau malah memiliki anak perempuan seperti itu. Mempermalukan keluarga Lin di ibu kota. Menjadi bahan tertawaan keluarga bangsawan. Maka dari itu, hari ini, aku diperintahkan Raja Pelindung. Untuk membasmi seluruh keluarga Chen. Tuan Lin, istri dan anakku tak bersalah. Lepaskan mereka, serahkan semuanya padaku. Tuan Lin, ini semua kesalahan si lacur dan Lin Qi terkutuk itu. Kami tak terlibat. Kumohon bebaskan kami. Benar Tuan Lin. Ini semua ulah Chen Ruosi si lacur. Kami tak ada kaitan. Lagi pula bukankah Tuan Muda Lin sudah membawanya? Mengapa menyusahkan kami? Bunuh saja si lacur itu. Baising. Lin Tianyun, jika kau berani, hadapi aku langsung. Menghadapimu? Aku bahkan malas menyentuhmu. Penggawal. Bantai seluruh keluarga Chen, bakar habis. Chen Qian, sayap. Siapa berani? Siapa berani? Ayah. Jangan sentuh aku tak punya anak seperti kau. Kalian kenapa datang? Di mana anakku Shuang? Tuan Lin Zhongguang panique. Kau akan segera jumpa anakku. Lin Qi, kau binuan aku. Aku dan mutakan damai. Keturunan utama keluarga Lin dulu ada ratusan orang. Dibantai cabang sampinganmu. Hari ini kubunuh satu anak. Kau sudah gila seperti ini. Pernahkah kau pikir, dulu, keturunan utama kami menderita seberapa hebat? Anakku Wushuang jenius sejati, bukan kelas kalian orang rendahan. Lagi pula posisi ketua Lin harus diisi yang berbudi. Kami cabang sampingan, mengapa tak bisa? Berdermakah kau hingga pantas? Kenapa aku tak pantas? Aku didukung Raja Baking. Aku bisa majukan keluarga Lin. Aku bisa abadikan kejayaan Lin. Mengapa aku tak pantas? Hari ini kunyalakan ke penjahat. Balas dendam untuk aku. Bunu. Malam ini, cabang keluarga Lin akan kami hapuskan dari ibu kota. Sayap. Ayah. Pergi. Dasar perempuan lisik. Kau hancurkan keluarga Chen seperti ini. Aku tak punya anak seperti. Pergi dari sini. Ayah, ini semua bukan salahku. Masalahnya jelas dari keluarga Lin. Masih sebut keluarga Lin? Semua ini salahmu. Lihat adikmu itu, tangannya putus sebelah. Mau jadi apa dia nanti? Keluarlah dari sini. Aku Chen Jiuzhou. Mulai hari ini putus hubungan ayah anak. Ayah. Mulai sekarang, Chen Ruosi bukan lagi bagian keluarga Chen. Ayah. Kau. Bagus juga putus hubungan. Orang egois seperti tak punya visi, tak layak jadi ayah Ruosi. Ruosi, ayo pergi. Sisa hidupmu. Akan Kutmani. Kau. Jika Berani, Mangina Ruoxilagi. Aku Bunuko. Siapa sangka di ibu kota penuh tipu daya ini masih ada kehidupan tenang seperti ini. Setelah urusan ibu kota selesai, mari kita menghindari konflik bersama. Baik, kita cari tempat yang tak ada gangguan, jauh dari keributan kota. Pemimpin, kasus Jinghai sudah terungkap. Laporkan. Keluarga Su Yuyan kini dikuasai orang Raja Pelindung. Dia terpaksa bekerja sama dengan Lin Wushuang. Rupanya begitu.
Selama ini kita salah paham padanya. Tadi malam anak buah kita telah membersihkan seluruh kaki tangga Raja Pelendung di Jinghai, sekaligus menyelamatkan ibu dan adik Su Yuyan. Tapi untuk hindari kecurigaan, kami tak beri informasi apapun, juga tak kabari Su Yuyan. Su Yuyan terseret konflik tanpa alasan. Setelah Raja Pelindung ditumbangkan, Baruberi Taumereka. Sayap, Pemimpin Su Yuyan datang. Un Tukapa dia datang? Dia datang un Tukapa. Nona Su bilang dia datang untuk memberi hadiah. Memberai hadiah. Kechua Kuil, dia sekarang anjing Pang 5 Kaushan. Mungkin baik hati datang memberi hadiah, pasti ada konspirasi di balik ini. Biarin Diamazu. Lin Chi, saya diutus oleh Tuan Wang, mengundangmu 3 hari lagi ke kediaman Tuan Wang. Hadiri pameran dan jamuannya. Ini hadiah khusus untukmu. Panglima Kaoshan. mengundangku ke pesta pamerannya. Apa Yongakan dia pamerkan? Bisa sampai mengundangku. Tuan Wang sangat berkuasa, punya banyak harta berharga, pasti barang langka yang dipamerkan. Nanti lihat sendiri saat kau datang. Selain itu, hadiah ini dipelai khusus oleh Tuan Wang. Khusus untukmu, dia yakin kau akan suka, dan meminta untuk menyerahkan ini langsung ke tanganmu. Lin Qi, hati-hati jebakan. Kechua biar saya saja. Pang 5 Kaoshan Kijang. Dan Lisik. Siapa tahu isinya, apa isi kotaknya? Biar saya saja. Jangan khawatir. Aku penasaran orang tua ini mau kasih hadiah apa. Ini. Su Yuyan, berani sekali kau. Pangeran bilang kalian tak tahu. Akan kujelaskan untuk kalian. Ini adalah tulang orang tuamu. Pangeran menyuruh gali kuburan orang tuamu. Masih ada. Kuke. Diamko. Suyan. Aku tak peduli apa yang kau pikirkan, atau alasan apapun yang kau punya. Hari ini aku takkan membunuhmu. Kembali dan beritahu kau Shan Wang. Lin Qi pasti akan menghancurkannya. Aku, masih ada hadiah untuk. Apa lagi? Bagaimana kau bisa punya ini? Di mana Zhang Yanjing? Dia. Dia di Tenggon Kaoshan Wang. Pesta pameran 3 hari lagi. Itu kesempatan terakhir. Perji. Lin Qi. Fengju. Y. Fanga. Sampaikan perintah 3 hari lagi. Akan kuhancurkan kau Shanwa. Habiskan semua antek-anteknya. Akan kubuat dia. Matitakan ada Yang Manggubur. Saya. Mengapa? Mengapa Tuhan menghukumku seperti ini? Apa kesalahanku? Lin Qi. Kau tahu? Sebenarnya, aku selalu meremehkanmu. Tapi kenapa? Mengapa kau malah jadi di hatiku, orang terpenting? Menjadi di hatiku, yang tak terjangkau. Kau tidur dengan Jiang Ying. Bertunangan dengan Chen Ruoxi. Kau lakukan banyak untuk mereka. Tak bisa lakukan sedikit untukku, sedikit saja. Mengapa? Ibu. Yuyan, kau baik-baik saja? Ibu. Berani-beraninya video call di sini. Cepat sembunyikan. Kalau mereka lihat, kau bisa terbunuh. Cepat sembunyikan. Jangan takut. Kita sudah aman. Pemilik kuil kilin menyelamatkan kita. Pemilik kuil kilin. Denge Yuyan, sebenarnya dia menyimpan perasaan padamu. Baik. Ibu. Aku mengerti. Pemilik kuil kilin. Tuan Kuil, kenapa kita tidak langsung menyerang sekaligus, langsung menerobos masuk? Di dalam kediaman pangeran, banyak orang berbahaya. Zhang Baiki itu kejam dan tak kenal ampun, licik dan penuh tipu daya. Kalau kita tidak bisa memastikan, Di mana Yanjing berada?
Aku khawatir akan bahaya. Nanti saat masuk, kalau terjadi pertempuran, kamu harus tetap dekat Feng Jiu. Tenang saja, Tuan Kuil. Feng Jiu bersumpah melindungi Nyonya hingga mati. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku tak akan membebanimu. Yang Mulia Tuan Kiel. Akhirnya Anda datang. Pangeran sendiri yang mengadakan pameran ini. L'un mana berani tidak datang. Cuma datang terburu-buru, belum sempat siapkan hadiah untuk dipersembahkan ke pangeran. Sungguh disayangkan. Sebentar lagi, akan kuambil kepalamu sebagai hadiah untuk pangeran. Tuan Kuil bercanda, kepala Zhang ini bukan mudah diambil. Semau Tuan saja. Yuyan, jangan cuma diam. Cepat antar Tuan Kuil masuk. Yang Mulia Tuan Kiel. Silakan masuk. Bukan orang itu ya, si buangan keluarga Lin dulu. Apa haknya datang ke pesta pameran pangeran? Kamu nggak tahu ya, si buangan Lin dulu. Sekarang jadi pemilik Istana Kailan. Keluarga Lin sekarang sudah dihancurkannya, ya ampun. Luar biasa, sayangnya, kabarnya cewek di sampingnya pernah nikah sama anjing. WKWKWK. Jian Gon Hirakan mereka, menyelamatkan Nona Jiang itu prioritas. Silakan minum teh, tamu kehormatan. Ini Longjing spesial dari Danau Barat. Harganya selanjut. Wajahmu tidak asik. Jangan-jangan kamu yang dulu di Jinghai Pertenangan pemilik Istana Kilin? Hahaha. Pemilik Istana Kilin hebat sekali, punya 2 tunangan sekaligus, dan datang ke pameran pangeran. Lucu, benar-benar lucu. Ini belum apa-apa. Katanya, benda yang dipamerkan pangeran ini, sebenarnya, milik pemilik Istana Kilin. Lin Shi, kamu berani bunuh orang di kediaman pangeran. Hukum apa pantas untukmu? Bunuh kalian pun apa boleh buat? Berani sekali kau. Kau punya mulut, tapi tak bisa bicara baik-baik. Biarkan dia diam selamanya. Pangeran datang. Pangeran Kaoshan datang. Jean Gant accuse di sini. Hormat kepada Pangeran. Pangeran Lin Qi ini terlalu merendahkan kita. Dia berani di pesta paduka melakukan pembunuhan. Ini penghinaan besar. Paduka membunuh orang. Sudah terjadi. Biarkan saja. Apa masalahnya? Kereza kau akrab dengan mereka. Kalau begitu, temani mereka di neraka. Hadirin sekalian, silakan makan minum. Semuanya bersenang-senanglah. Hahaha. Lin Qi, lama tak bertemu. Rupanya kau telah berkembang pesat. Bencana jadi berkah. Berkah bon tuant pas du cas du lu. Tak mungkin ada diriku ini. Aku ini punya hobi yang unik, yakni mengoleksi tengkorak cantik. Khususnya, Pute Jelas Anger darinya. Rasanya luar biasa. Bagaimana kalau ku beri kau 1 gelas dari tulang cantik? Hahaha. Perci, bawa rajaku, Pute Jelas Anger tulang wanita, keluarkan sedekannya. Aku ingin tunjukkan pada semua bagaimana gelas ini dibuat, agar semua orang bisa melihatnya. Hahaha. Lin Shi. Akhirnya aku bertemu dengan Zhang Baiqi, kau bejingan. Bagaimana? Cetakan ini bagus kan? Demi dia, aku sudah berusaha keras. Tuan Istana Kilin. Kameralah. Aku akan ajari cara membuat gelas anggur. Zhang Baiqi. Hari ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Berani sekali kau, Lin Shi. Berani menghina Pangeran. Zhang Hu, jangan kurang ajar. Lin Shi, aku kasih hadiah baik-baik. Ajari cara buat cawan tulang kecantikan. Kau malah tak menghargai. Bahkan menghina pangeran. Kenapa begini? Zhang Baiqi, brengsek kau, lepaskan Nona Jiang sekarang. Rupanya Nona Chen. Kino tingginya, katanya dari tadi. Kalau gitu, aku tangkap kau. Buat cawan bersama. Cari mati.
Zhang Hu. Pemimpin Kiel Chilan tak berterima kasih. Juga menolak cawan. Habisi dia dalam 1 menit, agar yang lain kapok. Tak patuh pada pangeran. Baik, pangeran. Ingin membunuhku? Tunjukkan kemampuanmu. Lin Qi. Wah aha. 3 hari yang lalu. 3 hari lalu Wang Ye mengembalikan jenazah orang tuamu. Sudah diberi racun penghambat meridian. Kini 3 hari telah berlalu. Racun sudah menyebar ke sumsum tulang. Setiap kali kau menjadikan tenaga dalam, pasti racun akan aktif. Semakin kau paksakan tenaga dalammu, semakin parah efek racunnya. Dengan apa kau lawan aku? Kalian busuk semua. Cuma bisa pakai cara licik begini. Kalian benar-benar pengecut. Lin Qi jangan pedulikan aku. Cepat pergi kumohon. Cepat pergi. Shen Ruashi, bawa Lin Qi pergi. Bawa dia pergi. Mau kabur? Hari ini tak ada yang bisa lolos. Racun kalian tak berarti apa-apa. Di dunia ini, orang yang bisa membunuhku belum lahir. Ini tidak mungkin. Sudah kukatakan. Hari ini aku akan ambil kepalamu. Sebagai hadiah untuk Wang Yemu. Lin Qi hari-hari. Yuyan. Apa kamu bodoh? Lin Qi. Aku terlalu banyak berutang padamu. Sekali 2 kali mungkin belum bisa lunasi. Di kehidupan selanjutnya, akan ku kembalikan. Boleh ya? Jangan bicara lagi. Sekarang aku akan mengobati. Kamu pasti akan baik-baik saja. Kamu tahu tidak? Sebenarnya aku iri pada kalian. Iri kalian punya pria seperti dia. Yang rela berkorban untuk kalian. Bersedia melawan dunia demi kalian. Aku juga iri pada kalian. Bisa demi dia. Mengabaikan segalanya. Tapi aku tak bisa berbuat apa. Jangan bicara lagi, Yuyan. Kamu akan sembuh. Kamu akan bahagia seperti kami. Yuyan. Pasti akan membaik. Sekarang. Kereza. Aku lebih baik dari kalian. Karena aku rela menyerahkan nyawaku untuk Lin Qi. Yuyan. Yuyan. Lin Qi. Lin Qi, kau kena racun Feng Mai. Masih berani lawan aku? Percaya tidak? Raja ini, nanti di hadapanmu, akan buat 3 cawan tulang kecantikan. Hari ini. Bahkan jika aku mati. Aku akan pastikan kamu mati duluan. Akan kulihat. Kau sudah keracunan Feng Mai. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Tak Kizanka. Kau masih sehebat ini? Dasar bangsa pengecut. Hari ini ku bawa kau ke neraka. Lin Qi. Like. Sang Baiki, kau sudah banyak berbuat jahat, menyiksa rakyat, bahkan berkhianat dengan musuh di Long. Membunus auront Setia. Dosa apa pantas untukmu? Kau ingin menghukumku? Aku Zhang Baiqi. Memiliki 3.000 murid. Tersebar di seluruh Longguo. Apa yang bisa kau lakukan? Benarkah? Kau kira penjepangganku hari ini hanya sesederhana itu? Hari ini hari pemberontakanku. Jika aku mati, dunia akan kekal. Kau, Lin Qi. Wahahaha. Bisa kau hentikan? Raja Kaoshan,
Jangan bermimpi. Senua wilayah Longhua sudah dikuasai pasukan Qilin. Pemimpin kuil. Hamba tua ini sukses. Kekuatan Zhang Baiki sudah dibasmi tuntas. Bagus, kerja kerasmu. Zhang Baiki. Masih ada yang mau kau katakan? Ini mustahil. Aku sudah jelas mengatur semuanya. Kenapa kalah olehmu? Karena kau selalu dalam rencana. Aku selalu dalam rencanamu? Bisa kau beritahuku? Setelah kau diracuni, kenapa masih bisa gunakan tenaga dalam? Kau tak layak tak. Selamat, Pemimpin Kiel, berhasil mengusir racun Feng Mai. Kekuatanmu semakin meningkat. Bagus sekali. Akhirnya hatiku tenang. Sayang sekali. Yuyan. Entah kapan dia akan bangun. Semoga Yuyan cepat pulih.